warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang Pak Ridwan. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Pikiran, Fokus, semangat, topik. yes, yes, yes. Baiklah, anak-anak sekalian, hari ini Sabtu tanggal 14 September tahun 2024 kita bertemu di pembelajaran PAI-BP ya, atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita masuki bab yang baru, yaitu makanan yang halal dan haram. Apa anak-anak buat kita hari ini? Makanan halal dan haram. Menukil dari Dawud Imam Syafi'i mengatakan, ya, jika kamu tidak sanggup menahan telahnya belajar, ya, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Maka dari itu kita harus apa anak? Rajin apa? Maka yang pertama adalah kita niatkan ibadah hari ini. Ya, belajar hari ini kita niatkan ibadah. Yang kedua, duduk yang rapi. Nah, duduk yang rapi ada di depan. Oke, semuanya tampak gandeng-gandeng hari ini. Ini kok topinya dilepas kalau di dalam kelas. Ya. Kemudian keluarkan buku dan alat tulis kalian. Sudah? Oke, ketua kelas silakan disiapkan untuk berdoa. Ya, hormat doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Wa bil islami dina. Sebelum pembelajaran kita mulai, yuk kita bertepuk-tepuk dan bernyanyi dulu. Ya, masih ingat tepuk anak Islam? Masih ingat? Oke, kita tepuk bersama-sama. Tepuk anak Islam. Aku anak Islam, rajin sholat, Rajin ngaji, orang tua dihormati. Kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, kita lanjutkan satu. Rukun iman 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. yo percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, takdir baik dan takdir buruk. Baiklah anak sekalian. Nah, nih tujuan pembelajaran dari halal haram. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian atau definisi halal haram. Minimal kalian nanti tahu apa itu halal, apa itu haram. Kemudian mencontohkan makanan yang halal dan haram. Profil pelajar Pancasila hari ini ada 3 anak-anak. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis. Nah, oke, saya cek kehadiran hari ini. Ada yang masuk? Oke, jadi dia ya, terima semua. Baiklah, anak-anak sekalian, pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari hidup damai dengan saling memaafkan. Oke, toh? Masih ingat? Masih hidup damai dengan saling memaafkan. Jadi kalau kalian saling memaafkan, ya itu saling memaafkan, maka hidup ini akan menjadi damai. Oke, sekarang masalah bergaul. Nah, coba Mas Bima, Bim, bagaimana sikapmu atau cara bergaul kepada yang lebih muda? Menghargai, benar? Salah. Yang benar adalah menyayangi. Satria. Terus kepada yang lebih muda itu kita menyayangi. Kalau kepada sesama, ada yang tahu? Katakan. Nah, baru kalau sesama itu menghargai. Terima kasih Mas Bima. Oh Pak, kalau kepada yang lebih tua bagaimana teman? Pak Isa, jika ada temanmu yang salah, ya, atau temanmu yang jahat kepada kamu, apa yang kamu lakukan saja kalau dia minta maaf? Menerima maaf. Nah, sekarang kita mempelajari tentang makanan yang halal dan haram. Apa sih halal dan haram itu? Ada yang sudah belajar tadi malam? Angkat tangan. Yang sudah belajar kembali ya? Sudah belajar tadi malam? Sudah. Apa itu halal? Sudah pertanyaan kembali ya. Nih, jadi halal itu adalah
segala sesuatu yang diperbolehkan, terus diizinkan dan dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Haram, ada yang tahu? Mas Opan. Mas Ali, Mas Opan udah kok. Bagus. Kata kuncinya haram adalah dilarang. Atau tidak, Bu? Coba, Niko, apa makanan favorit itu? Ayam apa? Ayam goreng. Niko makanan favoritnya goreng. Terus Dwi, makanan favorit apa, Dwi? Ayam. Mbak April? Bakso. Ayam bakso. Oke. Kemudian Rama, pernah makan daging? Pernah. Daging apa? Oke. Bila pernah makan daging? Daging apa? Daging ayam. Nah, halal atau haram kira-kira daging yang kalian makan? Coba, tadi yang daging ayam siapa? Katakan. Yang siapa yang daging ayam? Masuk di lampau siapa tadi? Enggak. Halal atau haram? Kira-kira. Ayam itu. Halal. Oke. Terus yang sapi siapa tadi? Halal atau haram? Halal. Apa alasannya? Ada yang bisa menjelaskan? Karena bisa dikonsumsi boleh. Apa alasannya kok halal? Kenapa alasannya kok daging ayam ini halal? Yuk. Kenapa daging sapi itu halal, Pak? Belum tahu. Oke, baik. Karena diizinkan oleh syariat Islam. Bagus. Nih, ya. Karena diizinkan oleh syariat. Nah, maka anak-anakku sekalian, pengertian halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Apa saja? Diperbolehkan untuk satu, digunakan, dua, tiga, sedangkan yang kedua adalah haram. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Dilarang, kata kuncinya adalah dilarang untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Sama, yang membedakan kata kuncinya adalah kalau halal, kalau haram, kalau haram, kalau haram, kalau halal, kalau haram, sama. Kalau halal, kalau haram, Iqbal. Kalau halal, kalau haram, siapa yang tidak memperbolehkan? Allah. Syariat Islam. Siapa yang tidak membolehkan? Syariat Islam. Oke. Makanan yang halal, ya, itu harus bahan-bahannya halal. Bahannya harus halal. Ya, meskipun sampai tahu sosis. Sosis itu halal apa haram? Halal. Tapi kalau sosisnya itu sosis babi bagaimana? Haram. Ya. Disembelih sesuai syariat Islam. Disembelih sesuai syariat Islam. Caranya bagaimana? Disembelih atas nama siapa? Allah. Harus putus 3 uratnya. Ya, di leher itu ada 3 urat anak-anak. Jalan nafas, jalan makan, dan jalan minum itu harus putus. Tidak putus haram. Ya, Pak. Itu cara menyembelih sesuai dengan syariat Islam. Dalam nama Allah. Itu satu beli. Muni piye? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sih Bapak yang dengan beli? Bismillah apa Bapak? Diproses secara halal. Alat-alatnya yo sing halal, sing bersih, ya, tidak kotor, tidak berbahaya. Contohnya makanan yang berbahaya itu apa? Cikibul. Nah, pinter. Cikibul. Pernah dengar kasusnya? Betul saya. Tahu cikibul? Cikibul itu si jajan mau mobil besok ini kroket terus buah. Ya, berasa. Itu bahaya. Contoh makanan yang halal. Apakah saja, Nak? Sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian terus nasi, bangkai ikan dan segala. Bangkai halal, Pak? Bangkai halal, Pak? Iya, bangkai itu termasuk makanan yang halal. Bangkai ikan dan bangkai belah. Makanan yang haram. Kenapa makanan itu bisa haram? Yang pertama adalah bahan dasarnya itu sudah haram.
gule. Gule itu halal apa haram? Halal. Sate itu halal apa haram? Tapi kalau sate babi. Nah, yang kedua adalah cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Tercemar unsur kayak tadi ya, kapsul tadi ya. Kapsul tapi cangkangnya pakai gelatin babi, maka terjadi diperoleh dengan cara yang haram. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Mangga itu halal apa haram? Mangga itu halal apa haram? Halal. Nek lan oleh nyolong? Halal. Pitik kuwi halal. Nek lan pitik lan nyolong? Halal. Contoh makanan yang haram apa saja? Haram. Babi. Minuman keras. Yang kelima, narkoba. Ini menjadi hal yang haram. Ada pertanyaan? Dan di antara yang halal dan haram itu ada yang namanya subhat. Apa namanya? Subhat. Di antara yang halal dan haram itu ada di tengah-tengah namanya subhat. Subhat artinya belum jelas. Belum jelas. Kalau didukung namanya makruh di tengah-tengah. Ya. Contohnya apa? Ya, begitu itu belum jelas. Kalau kol itu jelas. Selirong. Kalau selirong itu haram. Karena apa? Selirong itu berbumbu kacang. Kita akan berkelompok. Ya, kita akan berkelompok. Kelompoknya seperti yang sudah dibagi sebelumnya. Nanti ambil ini satu-satu per kelompok akan menjadi berapa kelompok ini? 3 kelompok. Silakan kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Yuk. Kelompok 1 sini siapa sini. Kelompok 2 kelompoknya Ovan, kelompoknya Bimas itu, kelompoknya Faiza, Rama sini. Baiklah, anak-anak sekalian, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Oke, sekarang kita akan melakukan studi kasus. Ya, kita akan melakukan studi kasus. Nanti Pak Iwan akan memberikan lembar kerja kasus tentang makanan yang halal dan haram. Oke? Nah, silakan nanti kalian berdiskusi tentang lembar kasus yang telah Pak Iwan berikan. Ya, dengan bantuan Chromebook kalian itu. Nah, nanti ya setiap kelompok menuliskan hasil analisisnya ya pada lembar kerja kelompok di sini. Ya, setiap kelompok menjawab pertanyaan yang ada di lembar kasus dan menuliskan solusi atau jalan keluar dari masalah. Nanti yang terakhir kalian akan presentasi. Kelompok yang lain kali menanggapi. Baik, saya bagikan kelompok 1. Tadi juga kalian sudah melakukan penilaian terkait keaktifan kalian dalam berdiskusi. Ya, semuanya bagus hari ini menyumbangkan tenaga dan pikirannya. Sekarang silakan kelompok 1 untuk presentasi. Siapa yang presentasi kelompok 1? Bagaimana? Kayaknya perhatikan. Sudah? Bagaimana? Oke, itu ya. Alwi, perhatikan. Maka sebaiknya apa jawaban tadi? Mencari. Bagaimana cara mencari informasinya?
Mencari lewat ponsel atau lewat internet. Untuk kelompok 1 ada pertanyaan? Silakan angkat. Siapa yang bertanya? Rama, silakan Mas. Mohon dijelaskan contoh zat campuran makanan. Contoh zat campuran makanan apa saja? NHG itu yang paling sering kita temukan ya. Terus yang kedua? Emulsi biar itu untuk mencampur biar rata. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Cukup? Silakan sekarang kelompok 2. Kelompok apel untuk mempresentasikan. Kasihnya tentang apa ini? Kelompok 2. Restoran? Stik daging. Yo, silakan. Berdiri, Satria. Dipresentasikan. Dibaca. Oke, masuk ke restoran steak daging, namun ragu karena kenapa? Dagingnya ini dikonsumsi sembelih halal apa enggak gitu ya? Terus apa hasil diskusinya? Jika bukti dari makanannya tidak menjadi halal, namun juga ragu-ragu menggunakan makanan Oke, halal. bagaimana, Opan? Halal. Yang penting apa? Yakin. Yakin. Dan sebelum makan ngapain? Semuanya berdoa. Berdoa. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada? Kelompok 3 ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, dilanjut kelompok 3. Kelompoknya silakan. Ini adalah seorang mahasiswa yang sedang menjalani program KKN atau program berpendidikan. Itu bisa diikat ke rumah. Waktu hari ini dibuka pendidikan akan banyak untuk menikmati makanan tradisional yang populer di Indonesia. Salah satu hidangan yang dijadikan adalah otak-otak tidak. Tahu merupakan makanan favorit penduduk setempat. Oke, bagaimana yang dilakukan Siti? Jadi sebaiknya menghindari makanan berminyak dan menghindari makanan yang lain seperti sayur, buah, dan ikan. Menghindari makanan tidak masalah. Menghindari makanan kita menghindari makanan yang lain. Menghindari atau memilih makanan yang lain yang jelas-jelas ya. Contohnya apa saja? Contohnya sayur, Sayur. Buah. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 3? Bukan juga makanan yang sehat. Makanan yang sehat, contohnya apa saja? kita Kicap? Biawak? Rokok. Kenapa? Apakah rokok itu sehat? Ya, karena rokok itu kan dalam hukum kan makruh loh. Itu makruh subhan. Biawak bagaimana? Apakah biawak itu subhan atau tidak? Tidak. Oke, sudah clear diskusi hari ini? Ada pertanyaan? Ada masalah? Tidak ada? Baik, semuanya berjalan bagus. Sampai pada asesmen dan penilaian. Oke, nanti Pak Irwan akan membagikan tes untuk kalian. Ya, silakan nanti dikerjakan. Kalau tadi kelompok, kalau ini individu satu-satu. Nilai sudah saya bawa untuk sekalian untuk saya ambil penilaian. Kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Silakan. Bagaimana jika kita tidak tahu bahwa makanan yang kita makan tidak sesuai? Baik. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana jika kita tidak mengetahui bahwa makanan yang kita makan itu tidak disembelih secara Islami? Nah, ini menjadi masalah anak. Kita makan bakso itu bahannya dari daging apa? Ayam, sapi, kambing. Ya. Kita nggak tahu ini hewan ini disembelih secara Islami apa enggak ya? Bagaimana caranya? Caranya adalah kita yakin saja. Ketika itu yang pertama kita yakin bahwa ini disembelih secara Islami karena kita tidak tahu. Dengan selalu mengingat tahu, kita makannya saja pakai bismillah. Makanya setiap makan kita dianjurkan untuk berdoa.
Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau kita memang ragu, aduh, iya yo, ini halal apa haram ya? Ya tak makan saja kalau gitu, tak makan yang lain, yang jelas halal. Contoh yang pasti halal itu apa selain daging? Sayuran, ya, buah-buahan, ya. Kalau makanan olahan itu sambil goreng kentang, ya. Kemudian jangan godong telo. Kalau kita beli yang kayak itu yang pasti ya. Nasi pecel lauknya apa? Daging, endok, kemudian daging apa? Lele. Kalau ikan itu pasti ya. Semua yang ada di lautan itu ya. Tidak ada. Semua yang ada di lautan itu apa? Ulang tahun. Halal. Kalau sampai suka. Hiu. Halal. Dipakai. Iya. Buaya itu hewan mana? Paus ya halal. Ya. Apa? Gurita itu halal apa? Halal. Gurita, cumi, ya dong. Itu lah. Plankton itu ada. Kalian tahu spirulina? Pernah mendengar? Spirulina. Sekarang kan spirulina itu kan jenis plankton toh. Dipakai masker wajah biar wajahnya glowing. Apa yang kalian dapat hari ini? Yang pertama, mengerti makanan yang halal. Yang kedua, sebab makanan itu menjadi halal dan yang ketiga, oke, mengetahui contoh makanan yang halal dan terus apa manfaat mempelajari materi hari ini anak-anak? Berhati-hati dalam memilih makanan. Yang kedua, mengetahui sebab makanan menjadi yang ketiga adalah halal dan haram bukan hanya makanan saja. Baiklah, anak-anak sekalian, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum ditutup, kita nyanyikan lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke, kita tutup dengan berdoa bersama. Ketua kelas menyiapkan. Siap. Semua tegak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati. Terima kasih anak-anak. Pesan dari Pak Iwan hari ini adalah jangan lupa untuk selalu tersenyum. Untuk selalu karena dengan tersenyum itu kita bisa menyenangkan orang lain ya, dan senyum adalah ibadah yang paling murah. Orang bayar dia cukup dengan senyum. Oke, semuanya coba berikan senyuman yang paling manis ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya? Ufan, bagaimana pembelajaran hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Tadi belajar tentang apa? PBL ya? Ya. Belajar tentang apa hari ini? Halal dan haram. Halal dan haram. Kamu tahu apa saja setelah mempelajari halal dan haram? Tahu tentang mana yang haram, mana yang halal. Mana yang haram dan mana yang halal. Wih, genge. Halo. Bagaimana pembelajaran hari ini? Lancar, alhamdulillah. Senang? Senang. Iya, iki dokter eksperimen ini. Ini halal apa haram ini Mas Bima? Halal. Mbak Sima, Mbak Nilam. Bagaimana pembelajaran berbasis kasus hari ini atau PBL? Luar biasa. Menyenangkan? Asik? Tadi diskusi sama teman-temannya juga? Iya.
Lia, bagaimana pembelajaran hari ini? Asik, Pak. Asik. Belajar tentang apa hari ini? Halo, General. Oke.